Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di sore yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kajian di sore yang indah ini dengan judul Alkitab. Sebelum kita menjadi malaikat dan sebelum kita kembali pulang kepada Allah, maka jadilah kitab-kitab Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi yang dimaknai Alkitab itu yaitu adalah kitab diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan selama ini kita menjadi kitabullah, menjadi kitab diri manusia kita saja, selama ini kita tak bisa merangkum segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Kita tak mampu menulis semua yang ada pada alam semesta ini di hati kita. Kita selama ini memandang segala sesuatu, kita selama ini memandang alam ini hanyalah individu saja. Ketika kita melihat dedaunan, seolah-olah daun itu nafsi sendiri. Ketika kita memandang pepohonan, seolah-olah pepohonan itu nafsi sendiri. Ketika melihat hayawan, seolah-olah hayawan itu nafsi sendiri.
hidup sendiri, gerak sendiri. Dan ketika kita menyaksikan manusia, seolah-olah masing-masing manusia itu hidup dengan dirinya sendiri-sendiri. Itulah nafsiyah diri manusia kita selama ini yang tak mampu menjadi kitab diri manusianya. Sebelum membahas Alkitab, sebelum membahas kitabullah, maka marilah kita buka kitab diri manusia kita. Logikanya, ketika kita melihat segala sesuatu yang ada, yang kita saksikan di alam dunia ini, tentunya kita wajib menulis apapun yang terjadi atas alam semesta ini. Ketika kita melihat sesuatu, melihat gunung, melihat alam semesta, melihat langit, melihat matahari, melihat rembulan, melihat bintang-bintang, melihat lautan, melihat hutan-hutan, melihat hayawan, melihat manusia, semuanya itu datangnya berawal dari kitab diri nafsiyah kita, kitab diri individu kita. Akan tetapi semua itu terlepas dari kitab diri manusia kita selama ini. Seolah-olah datangnya semua itu dikarenakan individu-individu masing-masing makhluknya sendiri. Coba kita perhatikan. Seumpama tanpa wujudnya diri manusia kita, kitabullah, tanpa hidupnya diri manusia kita, sirullah, tanpa kekuasaan manusia kita, manakah mungkin kita bisa menyaksikan alam semesta ini? Manakah mungkin hadir daun-daunan ini? Manakah mungkin hadir pepohonan-pepohonan ini? Manakah bisa hadir hayawan-hayawan? Manakah bisa hadir manusia-manusia yang ada di hadapan kita? Bila tak ada diri manusia kita, maka seluruh apapun yang kita saksikan, seluruh apapun yang kita perdengarkan, tulis dan tulis di dalam kitab-kitab diri kita masing-masing. Bagaimanakah cara menulisnya? Cara menulisnya adalah ketika kita menghadapi apa saja, ketika kita menyaksikan apa saja, selalu dan selalu berpulang kepada diri manusiamu. Maknanya, bila tiada kamu, bila tiada aku, maka kamu tak ada bagiku. Saya pun demikian. Bila tak ada kamu, aku pun tak ada bagimu. Inilah cara menulis atau cara menghayati kitab-kitab Allah. Rahasia Allah. Sebelum kita tahu rahasia Allah, ya kita wajib tahu rahasia kitabullah. Ciptaan Allah. Jadi seluruh alam semesta ini diadakan, diciptakan, diwujudkan karena diri manusia kita sebagai khalifah,
diri manusia kita sebagai makhluk yang termulia dari segala makhluk. Kapankah kemuliaan itu datang? Kemuliaan itu datang bila diri manusia kita sudah menjadi kitabullah. Maka setelah itu akan menjadi malaikat yang selalu mensucikan Allah. Dan selanjutnya bisa pulang kepada hadratillah. Pulang di sisi Allah. Jadi untuk pulang kepada Allah harus jadi malaikatnya dulu. Untuk menjadi malaikatnya kita wajib menjadi Alkitab. Menjadi kitab-kitabnya Allah. Menyaksikan segala sesuatu dengan pagelaran Allah. Yakni adanya sesuatu ini karena adanya diriku manusia. Dan karena adanya diriku manusia disebabkan, diwujudkan, dihidupkan, dikuasakan oleh yang lebih dekat dari aku. Siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sesungguhnya lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Jadi untuk bisa lebih dekat kepada yang lebih dekat daripada diri kita, ya kita harus siap mati syahid. Mati pengakuan diri kita di dalam menyaksikan siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupi kita, siapa yang mewujudkan diri kita. Maka bila kita sudah rela, sudah ridho menanggalkan, melengsarkan kekuasaan kerajaan diri manusia kita di hati kita, maka nyatalah siapa yang lebih dekat daripada seluruh alam semesta ini. Itulah yang dimaksud kitabullah, Alkitab. Manusia inilah kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul itu sesungguhnya tujuannya untuk agar manusia tahu bahwa dirinya adalah Alkitab, dirinya adalah kitabullah, dirinya adalah peran-peran Tuhannya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu. Seperti biasanya, 3 menit kita mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Mengheningkan wujud-wujud diri manusia kita. Mengheningkan hidup diri manusia kita. Mengheningkan kekuasaan diri manusia kita, mengheningkan cita-cita diri manusia kita di hati kita, mengheningkan cipta. Mulai, silahkan.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengaplikasikan bahwa sebenarnya masing-masing diri manusia kita ini adalah Alkitab, Kitabullah, rahasia Allah. Maka ketika kita menyaksikan segala sesuatu, kita tulis di dalam dada kita maknanya. Jangan biarkan segala sesuatu itu, segala apapun yang kita saksikan itu tetap ada di luar diri kita. Maknanya bahwa masuk ke dalam diri, karena tanpa diri, tanpa keberadaan diri, maka semua apa yang kita saksikan takkan pernah terwujud, takkan pernah ada, takkan pernah nyata. Jadi kenyataan segala apa yang kita saksikan itu bawa pulang kembali ke dalam diri dan hancur leburkan di dalam diri bahwa sesungguhnya mereka itu tak pernah ada tanpa diri kita. Dan leburkan kembali Kitabullah, ayat-ayat Allah yang kita saksikan ini ke dalam Kitabullah, bahwa semua itu terjadi karena uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, maka semuanya takkan pernah ada. Tanpa uripe Allah, maka semua kejadian-kejadian takkan pernah ada. Tanpa uripe Allah, maka seluruh apapun masalah-masalah yang kita hadapi pun takkan pernah ada. Jadi semua itu diadakan, digelar oleh uripe Allah. Maka jadilah Kitabullah, maka jadilah penyaksi-penyaksi Allah, penyaksi-penyaksi hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pengaplikasiannya, ketika kita duduk, maka tertulis di dalam kalbu kita, duduk ini bukan kuasaku manusia. Ketika berdiri, tertulis di kitab kita, berdiri ini bukan berdirinya diriku manusia. Ketika kita sholat, tertulis di dalam dada kita bahwa sholat, bahwa ibadah, bahwa pekerjaan apapun yang kita aktivitaskan semuanya bukan kuasa manusiaku. Maka ketika diri manusia kita sudah tak jadi penguasa lagi, bila diri manusia kita tak jadi raja lagi di dalam hati kita, maka nyatalah kita seluruh manusia ini hanyalah kitab-kitabnya Allah, penyaksi-penyaksi Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Jadi mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Menyaksikan diri manusia kita saja tak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan bahwa diri kita manusia tanpa Allah, tanpa uripe Allah? Coba hayati itu. Inilah Kitabullah, Alkitab. Maknanya sebelum kita bisa pulang kembali kepada Allah,
sebelum kita bisa, harus kita bisa menjadi malaikat-malaikatnya Allah yang selalu mensucikan Allah. Tugas malaikat-malaikat itu kan mensucikan Allah. Di setiap detik per detik 24 jam di sepanjang hidupnya selalu mensucikan Allah, selalu mengesahkan Allah, selalu menyaksikan Allah ketika diri manusianya sudah tak bisa menyaksikan dirinya sendiri dan tak bisa menyaksikan Tuhannya, kecuali Tuhannya lah, kecuali uripe Allah lah yang bisa menyaksikan hidupnya sendiri, dan uripe Allah lah yang bisa menyaksikan seluruh apa yang diciptakannya. Itulah makna dari syahadat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang Alkitab ini, untuk menjadi kitabullah, wajiblah kita relakan, ridhokan bahwa hidup ini hanyalah miliknya Allah. Dan badan ini pun juga miliknya Allah. Tak satu pun hak manusia memiliki hak. Jadi manusia tak berhak memiliki apapun. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu tak ada. Karena sejatinya manusia itu tak wujud. Karena sejatinya manusia itu tak hidup. Selagi manusianya merasa wujud, manusianya merasa ada, selagi manusianya merasa dirinya lah yang hidup, maka Tuhannya tak ada bagi manusianya. Tuhannya tak wujud bagi manusianya, alias gaib. Tuhannya tak hidup bagi manusianya, apalagi Tuhannya berkuasa atas diri manusianya. Selagi manusianya menjadi Tuhan-Tuhan di hatinya. Untuk menjadi kitabullah, untuk menjadi malaikatullah, untuk kembali kepada Allah, ya kita harus rela menggempur apa-apa yang selama ini kita hak miliki. Wujud telah kita hak miliki, hidup telah kita hak miliki, kekuasaan telah kita hak miliki, badan kita telah hak miliki, seolah-olah badan ini ciptaan manusia. Apa buktinya badan ini seolah-olah ciptaan manusia? Apapun yang tergerak, apapun yang teraktivitas di dalam diri manusianya, kan manusianya mengakui bahwa seluruhnya ini adalah aktivitas-aktivitasku, pekerjaan-pekerjaanku, af'al-af'alku, sholat-sholatku, ibadah-ibadahku, amal-amalku, ilmu-ilmuku, dan sebagainya, kaya-kayaku. Itulah bukti yang sangat amat nyata manusia telah menjadi Tuhan selama ini ketimbang menjadi kitabullah. Manusia telah menjadi Tuhan selama ini daripada menjadi malaikat-malaikatnya Allah. Manusia telah mensucikan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya daripada mensucikan Tuhannya yang telah mengadakannya, yang telah mewujudkannya, yang telah menghidupkannya selama ini. Marilah
dengan paparan-paparan di uripi Allah ini, kita belajar berbenah dan berbenah agar kita tahu jalan husnul khotimah, agar kita tahu jalan pulang kemana kita harus pulang. Kemana kita harus pulang? Kepulangan kita haruslah melewati dari mana kita ada, dari mana kita wujud, dari mana kita hidup. Awalnya kita tak ada, jalan pulangnya pun kita tak ada. Awalnya kita tak wujud, jalan pulangnya pun kita harus tak wujud. Awal kita tak hidup, maka jalan pulangnya pun kita tak merasa hidup lagi. Karena hidup dan badan bukan hak milik kita. Hidup dan badan inilah dohir batinnya Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah, para sahabat-sahabatku yang dengan setianya menyimak paparan uripi Allah, semoga kita semua selalu dilimpahkan keberkahan, hidayah di jalan Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan dalam memahami paparan-paparan di uripi Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di sore yang indah ini, maka marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azwili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.